Baik pemirsa, sekarang saya ingin ke Pak Ustadz Abu Bakar dulu. Jangan-jangan PKS saya mengusulkan. Menarik sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kiai Karni. Alhamdulillah kita ketemu di ujung Sawal. Di ujung Sawal ya. Di ujung Sawal. Pantaslah kalau saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum fa taqabbal ya karim sallallahu amal minal aidin al faidin. Sebuah keberkahan di akhir Ramadan di akhir Syawal ini kita berbicara tema yang sangat urgent. Sangat penting dan saya bangga Bang Karni karena saya lihat kesekian kalinya Bang Karni ini selalu memberikan judul-judul yang tajam. Dan yang selalu menjadi tema yang menjadi polemik di Republik ini. Dan selalu lagi polemik, alhamdulillah saya selalu hadirah. Jadi saya senang juga. Ya ini judul setelah membaca pernyataan Majelis Ulama Indonesia. Iya, sangat substantif Pak Bang Karni. Apakah benar memang rancangan undang-undang HIP melumpuhkan Pancasila? Saya pikir ini judul yang hit ya. Saking hitnya sampai saudara saya sudah berubah mukanya, lihat tuh. Yang pakai jubah biasanya di hitam, nasional sekali. Saya bangga dengan beliau ya. Sampai saya nggak kekenalan. Jadi Bang Karni, saya secara pribadi melihat ya bahwa sesungguhnya seolah-olah masalah HIP ini kayak kuda Troya Bang Karni. Ya, kenapa saya kuda Troya? Coba perhatikan. Siapa yang dalam sejarah ini Indonesia terbukti mau mengganti Pancasila? Buktikan, siapa? Tanya aja. Sejarah kita mencatat Pancasila itu mau diganti dengan komunisme oleh PKI. Itu clear. Ya. Sejarah kita mencatat itu semua. Oleh karena itu kita memperingati hari yang namanya kesaktian Pancasila. Itu jelas tuh, ya. Nah, saat ini sekarang ada yang mengusulkan rancangan undang-undang HIP tanpa ada TAP MPRS nomor 25 1966. Padahal Bang Karni, TAP MPRS tersebut merupakan tonggak sejarah ya bangsa ini dalam mengamankan Pancasila. Yang sepenting ini mau nggak dipakai, gimana ceritanya? Jadi kalau reaksi begitu cepat dan semua lembaga-lembaga besar keumatan nggak ada yang diam satupun dalam waktu beberapa hari saja, berarti ada sesuatu yang serius di bangsa ini. Dan saya kagum dengan UI begitu sensitifnya. Dan TNI begitu cepat juga mengambil sikap. Artinya tidak seindah warna asli yang diungkapkan yang kita dengar tadi. Ya. Oleh karena itu Bang Karni ada 3 hal substansi yang sangat penting dalam TAP MPRS ini. Ya. Yang pertama disebutkan bahwa komunisme bertentangan dengan Pancasila. Itu clear. Ya. Kedua, komunisme itu berbaju PKI. Beberapa kali berusaha merobohkan pemerintahan yang sah. Ingat, bukan sekali Bang Karni. Ya, saya ulang lagi, bukan sekali. Nah ini TAP MPRS bilang beberapa kali. Yang ketiga, perlu diambil langkah tegas terhadap komunisme. Jadi, udahlah kalau soal komunisme ini cepat, menceratnya itu cepat. Sensitif masyarakat tuh tinggi sekali, ya. Begitu ada sesuatu aja, kecium aja udah kelihatan. Jadi kalau ada ulama-ulama yang mengatakan, oh ini mau ngetes umat kelihatannya. Jadi mesti nunjukkan taring kayak siapa, Abdul Somad ngomong kayak gitu, ya manusiawi, wajar, ya. Bang Karni, jadi tahun 1966 bangsa ini sudah ngambil kesimpulan. Bayangin, tahun 66 sudah mengambil kesimpulan sejauh itu bahwa komunisme dan PKI dianggap sangat berbahaya. Sampai dibuat TAP MPRS. Padahal
terorisme, kejahatan-kejahatan lain, nggak ada yang dibuat seperti TAP MPR, tapi undang-undang cukup. Menurut saya ini ada luka sejarah yang dalam di bangsa kita ini. Dan Bang Karni, saya pikir sudahlah, kita sudah beberapa kali berbicara tema ini. Jangan lupakan sejarah, ya. Pengalaman pahit kita mempertahankan Pancasila itu sudah menjadi salah satu sumber penting dalam rancangan Undang-Undang HIP ini. Ini kan ingin menguatkan Pancasila sebenarnya, ya. Namun sumber pentingnya nggak mau dipakai, TAP MPRS. Ini kan belakangan nih. Kalau kita lihat sejarah dialognya belakangan, bagus umat nih cepat tanggap. Dan alhamdulillah Pak Jokowi sangat wise. Baru kita mau tampil hari ini, udah ditunda, ya. Senanglah, artinya pimpinan-pimpinan kita tahulah, ya, bahwa rakyatnya ini kaget gitu. Kok secepat itu nih hamba-hamba nih mau bikin sesuatu, ya. Apalagi dengan begitu pidato-pidato cepatnya, pada waktu yang sama reaksi yang tidak begitu ringan dari semua lembaga besar di Republik ini. Nah, saya pikir ini penting, ya. Nah, seolah ada yang ingin mengaburkan persoalan komunisme ini di Republik, ya. Ada yang ingin menghapuskan sejarah PKI di Republik ini. Dan kita ini seakan-akan aneh. Tapi tadi kalau kita dengar saudara kita Basara, rasanya saya sedang mendengarkan biasa sosialisasi kita. 4 pilar, dijelaskan detail. Rasanya nggak ada yang salah yang diumumkan Basara semua. Ya, saya senang dan saya bangga dengan beliau. Saya hadir dengan doktornya karena memang dia sangat paham tentang Pancasila. Tapi saya nggak tahu yang berkembang di undang-undangnya. Lagi tes-tes aja kali, ya. Lagi tes-kis saja. Ya, begitu. Nah. Ya, tapi di undang-undang itu, rancangan undang-undang itu tidak terbesit sama sekali bahwa akan menghidupkan kembali Partai Komunis. Kenapa curiganya ke situ? Oh iya, nggak bisa. Kalau masalah ideologi, masalah bangsa nggak ada istilah nunggu nggak curiga, sensitif cepat. Apalagi kalau mau merubah-rubah, ya. Coba kita lihat, kita tangkap dulu. Contohnya, kalau kita mau berbicara di undang-undang tersebut di pasal 7, ya, yang Pancasila diperas tadi 3 sila, kemudian diperas menjadi 1 sila. Kalau lihat bahasa Dr. Basara tadi, clear sudah kayak nggak ada apa-apa, aman. Tapi yang berkembang apa yang terjadi? Kenapa umat bereaksi? Emang umat bodoh apa? Bereaksi begitu aja tanpa paham. Ulama-ulama itu nggak mengerti. Lembaga-lembaga besar itu tidak paham. Nah, saya pikir ini juga menjadi harus perhatian kita. Nah, oleh karena itu ada upaya yang ingin mengganti Pancasila dengan Eka Sila. Ini gimana ceritanya? Kalau Bang Kani di zaman Orde Baru Pancasila dijadikan asas tunggal, kira-kira apakah sekarang Pancasila mau dijadikan sila tunggal? Ngeri-ngeri sedap ini. Oleh karena itu saya pikir pertanyaan sebuah tema judul upaya apakah ini termasuk melumpuhkan Pancasila seperti judul LSI malam ini, saya pikir ya kita pikirlah masing-masing. Ada nggak ke arah sana kira-kira? Nah, Bang Karni, saya pikir ini ada satu gejolak, ya, yang ada di publik yang bereaksi begitu cepat. Selama ini bangsa kita memahami sila pertama itu menjauhi sila-sila yang lain. Jadi sila ketuhanan Maha Esa semacam midhallah, payung untuk semua Pancasila 2, 3, 4, 5 lainnya. Ya. Karena kita kenal dengan istilah ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah kausa prima dari Pancasila, Bang Karni. Jadi pasal 7 Undang-Undang HIP ini akan menghilangkan ruh ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Sebuah nilai ketuhanan yang akan diganti dengan istilah gotong royong. Dan itu sudah kita dengar, tapi tadi sudah dijelaskan maknanya berbeda. Ya. Ini saya pikir salah satu pangkal gejolak yang dihadapi oleh masyarakat yang kita lihat yang beredar berkembang sekarang ini. Seolah-olah negara ini akan dibawa sekuler. Bahkan banyak yang mengatakan bahwa ini pengaruh komunisme. Ada ruh komunisme yang muncul di dalam hal itu. Dan itu nggak bisa disalahkan umat memahami seperti itu. Ya. Nah, Bang Kani, kalau ada satu proses bahwa
usaha, ya, bisa dikatakan mengkhianati proses panjang penyusunan redaksi Pancasila, kita harus membaca utuh background belakang kelahirannya pidato dan pandangan para pendiri bangsa, para tokoh bangsa di BPUPK, ya. Pidato Soekarno 1 Juni 1945, kesepakatan bulat pada Piagam Jakarta 22 1945, pembukaan Undang-Undang 1945 serta Dekret Presiden 5 Juli 1999 yang diterima bulat di DPRI pada 22 Juli 1959. Jadi saya pikir ini harus menjadi perhatian kita, ya. Oleh karena itu, jika kemudian Bang Kani, Pancasila ini dielaborasi dalam rancangan HIP berpotensi mendowngrade Pancasila itu sendiri, ya, sangat akan mendowngrade. Kita tahu bahwa Pancasila sudah menjadi norma dasar, sumber dari segala sumber hukum, ya. Kalau kita merubah, ya, menurunkan jadi undang-undang, hanya akan menjadi Pancasila sebagai norma biasa. Dan itu sudah dipahami juga tadi oleh beliau, ya. Lantas siapa sebenarnya Bang Kani? Siapa sih yang punya pemikiran ini? Secara etis nggak mau disebut. Coba kita tanya, siapa sebenarnya yang menyampaikan ide-ide besar ini? Kita harus tahu siapa yang benarnya punya proyek menjadikan Pancasila nggak sakti lagi, nih siapa? Biar clear, gitu, ya. Siapa yang sebenarnya punya kerjaan melumpuhkan Pancasila secara pelan-pelan? Coba saya mau tanya. Mungkin nanti Pak Agus bisa menjawab. Kenapa tuh para purnawirawan TNI langsung menyatakan menolak, gitu. Kenapa tuh lembaga? Itu pasti ada sesuatu yang serius, bukan ujuk-ujuk. Bang Karni, inilah yang membuat umat Islam geram. Nggak main-main nih Bang Karni. Dan saya yakin Bang Karni ngambil judul ini juga karena geram sebenarnya. Ini perasaan saya. Karena dia punya sensitif perjuangan. Bang Karni ini kan mujahidin dia. Iya. Mujahidin dia. Apalagi di ujung-ujung umur. Moga-moga istiqomah, ya. Husnul khotimah maksud saya. Kok istiqomah, ya. Nah, karena itu Pancasila dilahirkan oleh para ulama Bang Karni, tokoh-tokoh. Dan nggak bisa lepas tuh para ulama, jangan didiemin, jangan sembarangan, ya. Jangan dipertahankan dengan para santri dan ulama. Coba kita lihat bagaimana coba gara-gara mempertahankan Pancasila dan menghilangkan komunisme. Sampai perjuangan-perjuangan yang sudah pernah kita ceritakan, kejadian-kejadian kejamnya PKI ketika training PI, ya, yang di Kanigoro, udah berapa kali saya ungkapkan. Kiai Hussein yang dieksekusi di Kresek Madiun, ya. Bagaimana pesantren Takran yang diserang, bagaimana pesantren Gontor yang diserang. Saya pikir ini luka umat Islam kalau udah kita berbicara tentang yang berbau-bau komunis. Nah, oleh karena itu saya rasa kalau kita telaah lanjut Bang Karni tentang masalah perencanaan pembahasan rancangan undang-undang HIP ini, banyak sekali konsep ketuhanan yang digunakan. Tentunya ini dibaca masyarakat. Masyarakat nggak diam kalau udah bicara tentang ketuhanan, ya, menyangkut ideologi. Ada kepentingan lain untuk dapat menyisipkan keyakinan ketuhanan yang di luar dari maksud Pancasila. Coba kita lihat, perhatikan, kita lihat satu-satu. Ada konsep ketuhanan yang Maha Esa, terdapat di pasal 1 butir 2, pasal 8 huruf F. Yang kedua, ada lagi masyarakat Pancasila yang berketuhanan, terdapat di pasal 1 butir 10. Yang ketiga, selanjutnya digunakan istilah ketuhanan. Ditulis huruf kecil tanpa prasaya Maha Esa, terdapat di pasal 3 ayat 1 huruf A, pasal 7 ayat 1. Ada pula konsep berketuhanan terdapat pasal 4 huruf P. Ada lagi yang ditanya Bang Karni tadi, ya, konsep ketuhanan yang berkebudayaan. Ini cerita apa lagi nih? Ya, semua ditulis dalam huruf kecil terdapat di pasal 7 ayat 2. Kemudian ada konsep Tuhan yang Maha Esa menjadi pasal 12 ayat 3 huruf A dan huruf D. Bang Karni dan hadirin sekalian, banyaknya konsep ketuhanan dalam rancangan undang-undang HIP ini dianggap sudah jauh melenceng dari Pancasila 18 Agustus 1945. Ya. Udah jauh melenceng. Ini bisa jadi dipandang upaya mengaburkan makna ketuhanan Maha Esa yang sebenarnya. Ini sangat bahaya bagi bangsa kita ini Bang Karni. Para pendahulu kita sudah memberikan dasar ketuhanan Maha Esa. Malah sekarang seakan-akan seolah-olah diajak menjauh dari konsep
ketuhanan yang benar tersebut. Ya, karenanya jangan salahkan jika sekarang MUI bereaksi keras, jangan salah. Cepat lagi tanggapan, sabar dulu Bang Karni. Ya, jika tujuan rancangan undang HIP ini di pasal 1 ketentuan rancangan hukum HIP yang berbunyi haluan ideologi Pancasila adalah pedoman bagi penyelenggara negara, maka pertanyaannya adalah selama 75 tahun nih, kita kan udah 75 tahun, pakai Pancasila enggak kita? Pakai kan? Dan kita berpedoman pada Pancasila. Apakah selama kita ada berhaluan yang salah enggak kita pakai selama 75 tahun ini? Apa mendadak tahu-tahu kita mau rubah-rubah memperkecil lagi mana Pancasila dengan seperti pembahasan di HIP ini? Gitu. Jadi saya melihat tentunya tidak, karena kita selalu merujuk ke Pancasila Bang Karni. Dan kita baik-baik saja, nggak ada apa-apa tuh. Ya. Sebaiknya saat ini kita fokus deh. Benar tuh kata Pak Mahfud, udah sibuk pikirin pandemi aja lah, ngapa jadi gini hari ngomong Pancasila. Dari kemarin kita udah selesai kok bab ini. Ujuk-ujuk lah gitu tuh ngomong beginian. Ada apa gitu. Jadi saya setuju sekali. Saya bangga, mungkin saya rasa dari istana manggil Pak Mahfud, manggil Lauli, didudukan ngobrol semua. Tunda dulu. Oke? Ya sudah selesai. Kalau perlu lupakan sudah. Jangan dibahas lagi. Kita bicara masih banyak yang lain. Kita pikirkan bagaimana COVID-19 ini selamat rakyat ini. Jangan lagi ada kematian yang banyak lagi. Ya Bang Karni, mungkin inilah yang suara yang perlu saya sampaikan. Dan PKS terus terang aja, intinya menolak undang-undang ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi PKS menolak, tapi nggak teriak. Ketika MUI teriak, Muhammadiyah teriak, NU teriak, baru PKS teriak lagi. Siapa bilang Bang Karni baru denger teriak kemarin aja kali. Kita sama-sama berteriak kok. Baik. Takbir gitu aja kita. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita rehat sejenak.